Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur ketika Engkau mempertemukan kami dalam ibadah virtual pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati seluruh rangkaian acara ibadah yang sedang dan sudah kami langsungkan. Kiranya Tuhan akan menolong kami untuk juga memahami kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami membuka hati kami ya Tuhan. Kami membuka pikiran kami membuka tubuh jiwa roh kami untuk diisi dan ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami secara pribadi dengan jelas ya Tuhan, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan dan apa yang harus kami kerjakan di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, kekurangan dan ketidaksempurnaan, Tuhan sempurnakan di bawah kaki salib-Mu. Di dalam satu nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, senang sekali kalau saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya bersyukur sekali karena kita sekalian dalam kondisi dan situasi yang lebih baik dan lebih sehat. Tantangan persoalan selalu ada di dalam kehidupan kita. Tapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus senantiasa bersama-sama dengan kita. Haleluya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan yang berkaitan dengan pelayanan. Dan Bapak Gembala memberikan tema khotbah pada hari ini adalah pelayanan yang holistik. Pelayanan yang menyeluruh. Pelayanan yang memenuhi kebutuhan umat manusia. Pelayanan yang memenuhi kebutuhan orang-orang yang perlu dilayani. Beberapa gereja banyak melakukan pelayanan firman, pelayanan ibadah, pelayanan sosial, pelayanan yang memenuhi kebutuhan orang, dan itu perlu untuk diteruskan. Saya yakin dan percaya kita sekalian, jemaat GBAI Sekinah Jayapura maupun gereja-gereja yang lain sudah melakukan pelayanan-pelayanan ini. Tapi mari kita akan bersama-sama melihat kembali apa yang Tuhan Yesus teladankan di dalam kehidupan pelayanan beliau ketika beliau masih ada di dunia ini. Saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk membuka Alkitab kita yang diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15 mengisahkan tentang bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Ini kisah yang menarik, ini kisah yang luar biasa. Ini kisah yang sudah sering kita dengar. Keempat Injil mencatat kisah ini dengan beberapa perbedaan, dengan beberapa tambahan-tambahan yang ada di dalam Injil sinoptik. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika Tuhan Yesus melayani, pelayanannya adalah pelayan yang holistik. Hari ini saya ingin menyampaikan bagaimana Tuhan Yesus melayani secara holistik. Apa saja pelayanan holistik yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dan itu harus menjadi teladan bagi kita. Dan itu harus kita lakukan sebagai gereja Tuhan maupun sebagai orang-orang percaya. Mari kita akan perhatikan satu demi satu apa yang firman Tuhan katakan berkaitan dengan pelayanan holistik. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melihat kisah ini, Injil sinoptik mencatat sesuatu yang luar biasa yang mendasari pelayanan Tuhan Yesus. Sebelum kita akan membahas dari Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15, kita akan melihat dahulu di Injil Matius pasal yang ke-14. Injil Matius pasal yang ke-14 ayat 15 sampai dengan 21 juga mengisahkan tentang kisah bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Khususnya di ayat yang ke-14. Matius 14 ayat 14 berkata demikian. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka
perhatikan ini. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Bapak, Ibu, dan Saudara, inilah dasar dari pelayanan holistik yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Matius 14 ayat 14, dan juga kalau Saudara membaca Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 32 sampai 44, di situ dikatakan satu frasa yang luar biasa, yaitu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan karena melihat orang-orang itu mengalami kelelahan. Bahkan kalau sudah lihat di Injil Markus, di situ dikatakan mereka seperti domba yang tidak bergembala. Ini harus menjadi perhatian kita ketika kita melayani orang lain. Ketika gereja keluar untuk melayani orang, ketika orang Kristen melayani orang, tujuannya harusnya hanya satu. Hati kita tergerak oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka tidak bergembala, karena mereka seperti domba yang tidak bergembala, yang memerlukan pertolongan. Jadi tujuan pelayanan bukan untuk mencari kepuasan diri kita sendiri. Tujuan pelayanan bukan untuk menunjukkan eksistensi kita. Tujuan pelayanan bukan untuk mengibarkan gereja kita. Tujuan pelayanan bukan untuk membuat kita supaya kita dikenal murah hati. Bukan itu. Tetapi apakah kita melayani itu memiliki hati Yesus? Hati yang penuh dengan belas kasihan, hati yang tergerak oleh belas kasihan, karena orang-orang itu seperti domba yang tidak bergembala. Mari kita akan lihat seperti yang saya sampaikan tadi. Saya ingin mengajak saudara untuk memperhatikan 4 pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, sehingga pelayanannya ini adalah pelayanan yang menyeluruh, pelayanan yang bisa menggugah hati banyak orang, sehingga orang akan takjub bukan terhadap apa yang kita lakukan, tetapi takjub kepada nama Yesus Kristus yang sanggup menyelamatkan umat manusia dari dosa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, 4 pelayanan ini harus dilakukan secara seimbang. Ya, 4 pelayanan ini harus dilakukan secara seimbang. Ini seperti kalau saudara punya meja, kakinya ada 4, lalu salah satu kaki itu patah. Apakah meja itu bisa berdiri tegak? Tidak, saudara. Itu akan bisa goyang, akan bisa jatuh. Tidak seimbang. Pelayanan holistik ini harus dilakukan oleh gereja Tuhan supaya pelayanan kita menjadi pelayanan yang seimbang. Pelayanan pertama yang harus dilakukan oleh gereja Tuhan dan orang-orang Kristen adalah pelayanan rohani atau pelayanan spiritual, memenuhi kebutuhan rohani orang-orang yang belum mengenal Tuhan, atau memenuhi kebutuhan rohani mereka yang datang ke gereja. Saudara yang saya dalam Tuhan, kalau saudara perhatikan dari Injil Markus, ya, mari kita akan melihat kisah yang sama atau nats yang paralel dari Injil Markus pasal yang ke-6. Injil Markus pasal yang ke-6 dikatakan demikian. Injil Markus pasal yang ke-6 pada ayat yang ke-34. Di situ dikatakan demikian. Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Injil Yohanes tidak menjelaskan secara rinci awal dari pelayanan atau awal dari kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Tetapi Injil Sinoptik memberi penjelasan tambahan yang lebih rinci
Bahwa Tuhan Yesus sebelum membuat mujizat 5.000, membuat mujizat memberi makan 5.000 orang, Tuhan Yesus mengajar mereka. Tuhan Yesus mengajar mereka, mengajarkan tentang kerajaan surga, mengajarkan tentang hubungan dengan Tuhan, mengajarkan tentang kehidupan rohani, mengajarkan tentang bagaimana hidup berkenan kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya orang-orang ini begitu haus akan kebenaran firman Tuhan. Orang-orang ini begitu haus akan sabda Tuhan. Apalagi kalau kita melihat, saudara, Tuhan Yesus mengajar orang itu dengan penuh kuasa. Istilah kerennya sekarang itu dengan powerful. Sesuatu yang tidak mereka dapatkan dari orang-orang Farisi maupun dari ahli-ahli Taurat. Sehingga orang banyak, Alkitab katakan orang yang sangat besar jumlahnya itu datang berbondong-bondong kepada Tuhan Yesus. Pelayanan spiritual menjadi pelayanan yang utama dari Tuhan Yesus Kristus. Pelayanan rohani menjadi pelayanan yang utama dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sendiri pernah mengatakan, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman Tuhan yang keluar dari hati Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, gereja harus memenuhi kebutuhan rohani jemaat. Orang-orang Kristen harus memenuhi kebutuhan rohani dari orang-orang lain. Banyak orang yang sekarang mengalami kesuaman rohani dengan adanya pandemi ini, saudara. Ada banyak orang yang mengalami kekeringan rohani. Kenapa? Karena tidak ada lagi ibadah-ibadah yang dilakukan secara pertemuan. Semuanya dilakukan oleh virtual. Ingat, tidak semua orang bisa terkoneksi dengan internet. Tidak punya kuota misalnya. Nah, gereja harus melihat ini. Jangan yang dipikirkan hanya mereka yang punya sambungan internet saja. Bagaimana dengan jemaat yang tidak punya sambungan internet? Mereka tidak bisa terkoneksi dengan YouTube. Mereka tidak bisa mendengar pendeta berkhotbah. Kebutuhan rohani itu harus dicukupi. Gereja harus datang kepada mereka. Atau jemaat harus datang kepada pendeta untuk meminta petunjuk-petunjuk rohani. Sehingga hidupnya dipuaskan oleh makanan rohani. Ini yang pertama. Pelayanan holistik harus memenuhi kebutuhan spiritual, kebutuhan rohani bagi orang-orang yang ada pada masa sekarang ini. Dan Tuhan Yesus sudah memenuhi kebutuhan itu. Gereja Tuhan harus meneladani apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, apa yang diajarkan, apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua adalah pelayanan jiwani. Ini sedikit berbeda dengan pelayanan spiritual ya saudara. Jiwa ini berkaitan dengan damai sejahtera, berkaitan dengan ketenangan hati. Pelayanan spiritual berkaitan dengan pelayanan rohani, pelayanan tentang firman Tuhan, pelayanan tentang janji-janji di surga. Tetapi ingat, orang yang kita layani itu masih hidup di dunia ini. Mereka percaya ada surga dalam masa depan mereka. Kita percaya bahwa hidup kita nanti akan berakhir di surga. Tetapi selama ada di dunia ini, banyak orang mengalami kekhawatiran hidup. Banyak orang mengalami ketidaktenangan. Banyak orang mengalami keputusasaan dalam hidup ini. Itu bukan hanya orang yang kaya, bukan hanya orang miskin, orang berpendidikan tinggi, orang berpendidikan rendah juga mengalami itu. Orang yang ekonominya kuat kadang masih khawatir dengan hidup ini. Gimana ya usaha saya? Ada orang yang ekonominya tidak mapan juga khawatir tentang hidupnya. Banyak orang mengalami kekhawatiran sekarang ini. Banyak orang mengalami ketidaktenangan. Banyak orang mengalami ketidakamanan. Pada waktu itu, banyak orang sedang mengalami kekhawatiran dengan hidupnya. Sehingga Tuhan Yesus
ketika melihat mereka yang begitu banyak, Tuhan Yesus melihat hatinya begitu berbelas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah, terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Artinya apa? Tidak terawat. Mereka khawatir tentang hidupnya. Mereka merasa tidak aman karena mungkin situasi-situasi kehidupan bisa mengancam jiwa mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara perhatikan, ketika Tuhan Yesus mengajar, Tuhan Yesus juga bukan hanya memberikan makanan-makanan rohani, tetapi Tuhan Yesus juga memberikan semacam pengajaran-pengajaran yang menenangkan, pengajaran-pengajaran yang memberi harapan. Banyak orang yang sekarang takut dengan khotbah. Khotbah itu seperti sebuah ancaman. Kalau kamu nggak kasih perpuluhan, nanti hidupmu susah loh ya. Ada yang seperti itu ya saudara ya. Ada juga khotbah yang mengancam, kalau kamu nggak percaya Yesus nanti masuk neraka loh ya. Kalau hidupmu nanti masih suka merokok, masih suka main judi, main togel, ya, nanti kamu masuk neraka ya. Jadi seringkali pengajaran-pengajaran itu tidak memberi motivasi untuk mereka berubah, tapi malah membuat mereka takut. Ya bersyukur kalau dengan takut itu akhirnya bertobat menjadi hidup lebih baik. Nah, tetapi saudara, saya ingin kembali kepada apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah pribadi yang suci, yang kudus. Dia tidak mentolerir dosa. Tuhan membenci dosa. Saudara ingat, ketika Tuhan melihat manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa, ya, apakah manusia dikutuk, saudara? Tidak. Sebenarnya yang dikutuk bukan manusia, saudara. Ya, yang dikutuk siapa? Tanah. Ini kayak gini loh, Tuhan itu marah ya saudara. Kayak kita marah misalnya kepada anak kita, tapi kita nggak boleh mukul anak kita. Ya, kita nggak boleh mukul anak kita. Tapi karena kita marah, kita jengkel, akhirnya kadang kita mukulnya apa tuh, gitu saudara. Ya ini seumpama begitu. Tuhan itu ketika melihat manusia jatuh dalam dosa, Dia mengasihi manusia ciptaannya yang luar biasa. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, terkutuklah tanah dan kamu akan susah payah. Padahal sebelum manusia jatuh dalam dosa, Tuhan juga sudah menyuruh manusia untuk bekerja mengusahakan tanah itu. Kenapa? Tuhan mengutuk tanah, bukan mengutuk manusia. Bahkan ketika manusia diusir, Tuhan memberikan modal untuk manusia. Diusir dari Taman Eden, memberikan perlindungan, memberikan penjagaan. Karena Tuhan mengasihi manusia. Tuhan ingin manusia mengalami pemulihan hubungan dengan Dia. Damai sejahtera seringkali hilang di dalam diri manusia. Kehidupan jiwanya tidak terpenuhi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi Tuhan, kita, gereja Tuhan, harus berusaha memenuhi kebutuhan jiwani orang-orang yang ada di luar sana, yang mungkin dulu dalam bangku-bangku ini, mungkin mereka sedang mengalami kekhawatiran hidup. Mungkin saudara sekalian yang ada di sini sedang bergumul dengan kehidupan saudara. Saudara sedang bergumul dengan masa depan saudara. Saudara khawatir, saudara takut, saudara tidak mempunyai harapan lagi dalam hidup ini. Ingat, Tuhan Yesus pernah berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. I will be rest. Aku ingin memberi kamu istirahat. Aku ingin memberi kamu kenyamanan. Aku ingin memberi kamu ketenangan. Bapak, Ibu, dan Saudara, beberapa waktu yang lalu saya ngobrol dengan salah seorang jemaat yang pernah terpapar COVID-19. Dia harus memakai bantuan oksigen. Beliau bilang begini, aduh Pak Pendeta,
Kalau oksigen sudah masuk ke sini, rasanya enak, tenang, lega, ya. Nafas sepertinya itu dihirup itu enak sekali. Saudara, seperti itulah kira-kira gambaran ketika kita menerima pelayanan secara jiwani, hati kita tenang. Jemaat juga memerlukan ketenangan dalam hidupnya. Saya ingin mengajak kita sekalian sebagai gereja Tuhan untuk melayani jiwa-jiwa yang ada di tanah Papua ini, atau di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, sehingga mereka mengalami kelegaan yang berasal dari Tuhan. Jadi Tuhan Yesus ketika melayani, Tuhan memenuhi kebutuhan mereka, tetapi sekaligus Tuhan juga memenuhi kebutuhan jiwa mereka. Itulah pelayanan holistik. Pelayanan yang kedua adalah memenuhi kebutuhan jiwa orang yang kita layani. Pelayanan jiwa. Pelayanan yang ketiga adalah pelayanan jasmani. Ya, pelayanan jasmani. Mari kita akan kembali kepada Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Saya ingin membacakan untuk saudara sekalian. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong kepada sampai 4 dulu saudara. Saudara perhatikan khususnya di ayat yang kedua, ya. Di ayat yang kedua, orang banyak berbondong-bondong itu datang kepada Yesus. Salah satu tujuannya apa, saudara? Salah satu tujuannya adalah mereka ingin mendapatkan mujizat kesembuhan. Ya, apakah itu salah? Tidak. Yesus memiliki kuasa yang luar biasa untuk menyembuhkan sakit orang, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Dan Tuhan Yesus memenuhi kebutuhan jasmani orang-orang yang dilayaninya. Tuhan Yesus melakukan pelayanan jasmani. Pelayanan jasmani ini berkaitan dengan kesehatan. Berkaitan dengan kesehatan. Tidak semua orang punya karunia kesembuhan. Tetapi setiap orang pasti bisa, pada masa sekarang ini, pasti bisa menolong orang lain yang sedang mengalami kesakitan secara jasmani. Kita bisa datang kepada mereka, menawarkan bantuan pemeriksaan, menawarkan bantuan pengobatan, menawarkan bantuan untuk membawa mereka ke rumah sakit, ke dokter, ke puskesmas, untuk mereka kembali sehat. Saudara, banyak orang yang sekarang ini mudah sekali sakit. Ya, mudah sekali sakit. Apalagi kalau kita pergi keluar sekarang ini seringkali harus, ya bukan was-was ya, harus waspada. Waspada karena virus berterbangan di mana-mana. Apalagi di beberapa wilayah orang tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan. Sehingga penyakit mudah sekali menular, mudah sekali masuk di dalam diri kita, di dalam diri jemaat, di dalam diri orang. Ya, saya mendengar sesuatu hal yang luar biasa dari jemaat Saikina. Begitu ada beberapa orang yang terpapar sakit, segera saja Pak Joni, Ibu Letri, Ibu Yani langsung menolong orang-orang untuk swab. Yang ternyata positif dibantu. Wah, ini luar biasa, saudara. Pelayanan yang luar biasa, yang harus terus ditunjukkan, yang harus terus dilakukan oleh gereja Tuhan. Tapi prinsipnya, saudara, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ini teladan yang Tuhan Yesus tunjukkan.
Semua orang punya motivasi untuk datang kepada Yesus. Hanya motivasi yang benar yang akan teruji pada akhirnya. Salah satu motivasinya ini yang saya katakan tadi. Datang kepada Yesus ingin mendapatkan kesembuhan. Orang itu berbondong-bondong. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus karena mereka melihat mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Jadi mereka datang. Ya, orang ini miskin, saudara. Mereka tidak mampu membawa saudaranya yang sakit, keluarganya yang sakit kepada para tabib yang mungkin mematok harga yang tinggi. Sehingga mereka mencari penyembuh-penyembuh supranatural seperti Tuhan Yesus. Ada banyak penyembuh-penyembuh seperti Tuhan Yesus pada masa itu. Tapi Tuhan Yesus ini menarik ya, mungkin tidak membayar, tidak perlu membayar kepada Tuhan Yesus. Orang ini datang dengan yang sakit timpang, akhirnya timpangnya itu menjadi hilang. Yang lumpuh akhirnya bisa berjalan. Yang tuli akhirnya bisa mendengar, yang buta akhirnya bisa melihat. Oh, haleluya, kuasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus begitu luar biasa. Dan orang-orang ini berbondong-bondong ingin mendapatkan mujizat penyembuhan. Bapak, Ibu dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, gereja, orang Kristen harus terus meneladani apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Menolong orang-orang sakit, menolong orang-orang yang lemah secara jasmani, menolong orang-orang yang kesulitan dengan fisiknya, keterbatasan fisiknya, untuk mereka mendapatkan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan inilah, saudara, yang harus kita lakukan. Beberapa waktu yang lalu ada seorang teman saya, seorang dokter yang begitu luar biasa hatinya untuk Tuhan. Kalau saudara pernah mendengar, namanya Dr. Ari Sirworwora. Beliau menjadi wakil direktur di Rumah Sakit Baptis Kediri. Beberapa minggu yang lalu, beliau dipanggil oleh Tuhan. Sakit lalu meninggal. Usianya masih muda. Hampir 50-an atau mungkin 50 lebih sedikit, saudara. Ya, saudara. Banyak hamba-hamba Tuhan, terutama istri hamba Tuhan, yang ditolong oleh beliau karena beliau spesialis kandungan. Ada ibu pendeta yang 13 tahun harus merasakan sakit karena ada kistakah atau miumkah di dalam rahimnya. 13 tahun menderita sakit yang luar biasa. Sudah 4 kali operasi, tidak sembuh juga. Di tangan dokter Ari ini, tangan seorang dokter yang takut akan Tuhan ini, miumnya atau mungkin kistanya, ya saya kurang jelas, disembuhkan. Dan saya mendengar ada banyak dokter-dokter yang luar biasa mengabdikan hidupnya untuk Tuhan juga. Menolong orang-orang yang kesulitan, menolong orang-orang yang sakit supaya mereka disembuhkan. Gereja yang keempat dan yang terakhir adalah pelayanan finansial. Ya, ini berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari. Ini berkaitan dengan apa yang diperlukan oleh seseorang dalam memenuhkan kebutuhan sehari-hari. Saudara perhatikan di sini. Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 yang terpotong tadi saya bacakan. Firman Tuhan berkata demikian, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong dengan datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Lalu di bagian lain, saudara, murid-murid pada waktu itu menyuruh Tuhan Yesus
supaya orang-orang ini pulang. Karena hari sudah gelap dan malam. Tapi Tuhan Yesus berkata apa? Kamu harus memberi mereka makan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini berkaitan dengan pelayanan finansial, pelayanan memenuhkan kebutuhan sehari-hari orang yang kita layani. Tuhan Yesus melihat orang banyak yang sudah berbondong-bondong itu, mereka sudah mendengar firman Tuhan, mereka sudah mendapatkan kepuasan secara jiwani, mereka yang sakit mungkin sudah disembuhkan, tapi masih Tuhan Yesus melihat masih ada satu pelayanan yang harus dilakukan, yaitu pelayanan finansial atau pemenuhan kebutuhan mereka. Kebutuhan mereka pada waktu itu apa? Makan. Wah, murid-murid berkata, Tuhan, dari mana kita bisa mendapatkan makanan untuk orang sebanyak ini? Uang kita hanya 200 dinar. Tidak cukup untuk memberi mereka semua makan. Jumlah mereka ada 5.000 orang laki-laki. Belum termasuk anak-anak. Belum termasuk perempuan. Seringkali kekhawatiran menghinggapi kita. Seringkali orang Kristen tidak mau memberi karena merasa apa? Aku saja masih kurang, ngapain saya harus memberi? Banyak orang Kristen yang tidak murah hati. Karena apa? Karena mereka itu orang malas itu, tidak mau kerja. Banyak orang Kristen yang tidak mau memberi. Karena apa? Karena seringkali kebaikan hatinya dimanfaatkan orang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang sekalian dalam Tuhan, tapi prinsipnya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus apa? Yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah kamu harus memberi mereka makan. Nggak ada alasan. Uang 200 dinar nggak cukup, nggak ada alasan. Warung-warung sudah tutup, tidak ada alasan. Tapi Tuhan Yesus adalah pribadi yang luar biasa ya. Tuhan Yesus sanggup membuat mujizat yang tidak pernah dipikirkan oleh murid-muridnya. Lalu seorang murid yang pertama kali kesengsem dengan Tuhan Yesus, terpesona dengan Tuhan Yesus, yaitu Andreas. Yaitu Andreas memberitahu kepada Tuhan Yesus. Demikian ayat yang ke-8. Ayat yang ke-9. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Andreas sudah tahu bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk membuat mujizat yang tidak pernah dipikirkan. Tetapi Andreas ragu-ragu. 5 roti dan 2 ikan, mana cukup untuk memberi mereka makan? Tapi Tuhan Yesus berkata, bawalah ke sini. Suruh orang itu duduk berkelompok-kelompok. Lalu Tuhan Yesus mengangkat roti itu, mengangkat ikan itu, mengucap syukur, membagi-bagikannya, dipotek, kasihkan. Kita tidak tahu bagaimana proses roti yang sudah dipatahkan itu. Lalu mungkin muncul lagi, terus menerus. Sampai 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak itu kenyang makan. Ya, apalagi yang disebutkan 5.000 orang laki-laki ya. Pasti laki-lakinya itu suka makan, saudara ya. Laki-laki suka makan. Ya, pasti makannya banyak, saudara. Tidak cukup banyak sekali patahan roti itu. Tetapi mungkin itu 2 atau 3 ya. Supaya apa? Ya supaya kuat ya. Atau mumpung ada makanan gratis gitu. Ya kita tidak tahu, ini hanya sekedar ilustrasi atau sekedar tafsiran saja. Tapi yang pasti saudara, semua orang pada waktu itu kenyang. Karena Tuhan memenuhi kebutuhan mereka dengan cara yang ajaib. Tetapi yang lebih luar biasa lagi saudara perhatikan di sini. Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya di ayat yang ke-12, saudara perhatikan. Dan setelah mereka kenyang, ya ingat ini ya, saya sudah katakan tadi, orang-orang itu kenyang. Mereka bukan hanya
makan potongan kecil. Bukan seperti kayak kita perjamuan. Mari kita akan mengikuti perjamuan Tuhan. Rotinya seberapa saudara? Ya kecil segini, nggak kenyang saudara ya, pulang masih harus makan lagi. Tapi mereka mengadakan perjamuan yang luar biasa. Roti yang 5 jelai itu pada akhirnya bisa membuat 5.000 orang laki-laki yang suka makan itu menjadi kenyang. Dan lebih luar biasa lagi, Alkitab mengatakan atas perintah Tuhan Yesus, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Kumpulkanlah yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Sebenarnya ini juga mengajarkan satu hal yang luar biasa. Ketika kita disuruh Tuhan untuk berbuat sesuatu untuk memberi orang makan, untuk bermurah hati kepada orang lain, jangan sampai kita ragu-ragu akan kuasa Tuhan. Bukan karena kita punya uang punya cadangan uang di ATM. Bukan karena kita punya cadangan uang di brankas kita, bukan. Tetapi karena Tuhan akan bekerja secara luar biasa. Gereja yang pernah saya layani di Jawa, suatu ketika ingin mengadakan kegiatan Natal. Anggaran Natalnya pada waktu itu sekitar 13 juta, saudara. 13 juta. Bagi kami gereja yang saya layani itu anggaran itu sangat besar. Secara logika tidak mungkin akan terpenuhi. Kenapa? Karena jemaat yang saya layani waktu itu masih sederhana semua. Tidak ada orang yang high class, sederhana semua. Banyak orang berpikir, Pak, pendeta ini terlalu besar. Mungkin hanya tercapai sekitar 6 juta atas iuran sumbangan dari jemaat. Oke, baik. Mari kita berdoa. Nanti kekurangannya Tuhan yang akan tutup. Tanpa disangka dan diduga, Tuhan mengirimkan orang untuk menutup kekurangan dari anggaran Natal itu, saudara. Entah bagaimana caranya orang itu tergerak untuk menutup anggaran itu. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasihi Tuhan, ada pelajaran lain yang luar biasa. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Saudara tahu ya, zaman sekarang mendapatkan makanan itu begitu mudah. Orang makan begitu luar biasa. Berapa banyak yang terbuang? Dalam satu pesta ada orang yang ngambil makanan banyak. Selalu dalam hati saya bilang begini, kira-kira habis enggak ya ini? Ketika perjamuan makan di gereja, ada anak-anak yang ngambil makanan itu begitu banyak. Saya selalu berdoa, kalau banyak, ambil banyak. Dihabiskan tidak masalah. Tetapi kebanyakan orang ambil makan, tetapi banyak yang dibuang. 30% makanan yang diolah oleh manusia sekarang ini, 30%-nya itu terbuang, saudara. Bapak, Ibu, dan saudara, ini mengajarkan bagaimana kita harus menghargai berkat Tuhan. Jangan sampai berkat Tuhan yang diberikan kepada kita maupun yang kita dapatkan, yang kita terima, itu kita buang dengan sia-sia. Nah, jauh lebih penting adalah ketika Tuhan Yesus menyuruh mengumpulkan itu, ternyata Alkitab mencatat, maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Jadi ternyata ada sisa 12 bakul. Sisanya tidak dibawa pulang oleh ibu-ibu ya. Mungkin ibu-ibu lupa bawa plastik atau bawa bungkus dari rumah. Karena mereka tidak menyangka mujizat itu terjadi sedemikian dahsyat. Pelayanan memenuhi kebutuhan finansial, memenuhi kebutuhan sehari-hari orang, itu harus juga dilakukan oleh gereja. Mungkin kita tidak bisa berbuat banyak,
tidak sebesar yang Tuhan Yesus lakukan. Tetapi kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Saya dan Ibu Anis tidak pernah memberi hutang kepada orang lain, saudara. Ada orang yang datang, Pak Pendeta, boleh saya berhutangkah? Pinjam uang untuk ini. Saya bilang kami tidak pernah memberi pinjaman. Biasanya kami hanya kasih ya semampu kami, seadanya kami. Kenapa, saudara? Supaya tidak punya kepikiran, ya tidak kepikiran dengan apa uang yang dipinjam itu lebih baik kita kasih saja. Supaya orang itu juga menyadari ada Tuhan yang sanggup untuk menolong dengan caranya yang ajaib. Pemenuhan kebutuhan finansial ini harus juga dilakukan sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kekuatan kita yang kita serahkan kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberkati dengan cara yang ajaib dan luar biasa. Bapak, Ibu, dan Saudara, inilah 4 pelayanan holistik yang harus kita lakukan. Pelayanan spiritual atau pelayanan rohani, pelayanan jasmani atau pelayanan kesehatan, pelayanan jiwani atau pelayanan berkaitan dengan damai sejahtera, ketenangan, ketentraman orang lain. Dan yang terakhir adalah pelayanan finansial. Mari kita akan terlibat seluruh pelayanan ini. Mari kita akan mulai untuk menyeimbangkan pelayanan-pelayanan ini. Supaya apa? Nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dipermuliakan. Dan tentu saja didasari atas belas kasihan. Seperti Tuhan Yesus berbelas kasihan kepada banyak orang. Saya yakin dan percaya kita sekalian akan dimampukan oleh Tuhan, diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk melakukan pelayanan-pelayanan yang menyeluruh, pelayanan-pelayanan yang holistik dalam kehidupan kita, baik secara pribadi, bersama dengan keluarga, maupun juga dengan gereja. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami di surga, kami telah mendengarkan kebenaran firman. Kami telah mendengarkan sabda. Meteraikanlah sabda kebenaran firman Tuhan ini di dalam hati dan pikiran kami masing-masing, sehingga setiap firman ini boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan hidup kami selanjutnya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.